Tak ada yang menyangka pagi itu akan berakhir seperti ini. Tak ada yang menyangka seorang penjual sosis bisa menjadi pusat kutukan di ujung jalan sekolah. Astaga, dia beneran ketimpa pohon itu. Sarah, bangun, sadar. Jangan deket-deket dulu, pohonnya masih goyang. Astagfirullahaladzim, ini beneran kejadian nih. Aku cuma mau laku. Aku cuma mau hidup. Bukan begini akhirnya. Dulu dia orang baik. Aku nggak tahu sejak kapan semuanya berubah. Sarah, kenapa harus sejauh ini sih, Sar? Dunia nggak pernah adil buat aku, Tik. Dan kalian semua, kalian tinggal bilang salah tanpa tahu alasannya. Di antara sisa abu dan juga plastik sosis yang meleleh, tubuh Sarah makin lemah. Dan dari matanya yang perlahan tertutup, sepotong kisah mulai terputar. Kisah bagaimana seorang perempuan bisa berubah jadi penjual sosis pembawa bencana. Aroma sosis yang baru diproses menyebar ke jalan belakang pabrik Sarah. Perempuan muda yang dikenal sebagai seorang penjual sosis kriwil sudah siap memulai rutinitas rahasianya. Aduh, kenapa Lamto belum juga datang sih? Biasanya jam segini dia udah nongol bawa karung. 5 menit kemudian. Ini Mbak Sarah, sosis sisanya semalam. Sebagian sudah agak bau tapi ya sebagian tengahnya masih keras kok. Mungkin kalau langsung digoreng masih bisa dipakai. Nah, ini baru rezeki, masih utuh bentuknya. Tinggal aku goreng 2 kali, terus aku tambahin bubuk kriwil deh. Langsung laris, pembeli gak bakalan mikir panjang. Yang penting kan enak. Tapi Mbak, ini kan dari tempat buangan. Tadi aku sempat lihat beberapa udah dilabelin, tapi tak layak konsumsi. Aku cuma takut nanti ada yang kenapa-kenapa setelah makan ini Mbak. Kamu pikir aku nggak tahu? Udah 2 bulan aku pakai cara ini dan gak ada yang komplain tuh. Malahan makin banyak pelanggannya. Anak-anak SMA aja pada ngantri minta sosis kriwil pedas. Ya sih, tapi tolong jangan dicampur yang udah berlendir ya. Tadi aku itu sempat pilihin yang hitam kehitaman, aku taruh di karung satunya. Itu udah bau banget Mbak. Kamu nggak usah ngajarin aku, Lamto. Aku tahu mana yang bisa dipakai dan mana yang enggak. Aku ini udah jago. Lagian kalau rasanya ditutup sama bumbu, nggak bakal ada yang curiga. Aku itu nggak ngajarin kok, cuma ngingetin aja. Soalnya saat pabrik mulai lihat-lihat curiga. Kemarin Reza sempat liatin aku lama waktu aku itu bawa karung itu keluar. Reja itu? Biarin. Lagian aku nggak pernah masuk ke dalam area produksi. Cuma ambil sisa yang udah dibuang. Gak ada aturan yang langgar kok. Jadi santai aja lah. Ya udah deh, aku nurut aja. Tapi bisa nggak uang jatahku ditambah dikit aja? Soalnya istriku itu juga lagi jualan kecil-kecilan. Jadi lumayan lah buat tambah-tambah belanja. Tuh, aku tambahin 2.000. Jangan banyak protes. Kerjaan kamu itu gampang. Tinggal kasih aku barang pagi-pagi. Beres. Sisanya aku yang atur. Iya, makasih. Aku cuma gak mau ada masalah aja. Soalnya aku tuh kalau sampai ada yang sakit bisa runyam. Aku gak mau ikut-ikutan ditarik urusan soalnya Mbak. Sarah berjalan cepat sambil membawa karung sosis busuk. Wajahnya dipenuhi rasa percaya diri. Dapur kecil milik Sarah. Di atas kompor, minyak mendidih. Karung berisi sosis buangan tergeletak di lantai. Siap diproses tanpa belas kasihan. Yang ini agak lembek sih, tapi masih bisa dikeringin di oven bentar. Yang amis tinggal aku kasih irisan daun jeruk, terus goreng pakai minyak bawang. Buat yang udah hitam gini, aku potong kecil-kecil aja deh. Terus dicampurin sama sosis yang bagus, biar nggak kelihatan bedanya. Kasih pewarna merah juga, terus dibungkus cantik deh. Orang mah asal warnanya menggoda bakalan ngiler. Lihat nih, dari sosis yang mestinya jadi sampah, aku ubah jadi duit. Laris pula. Mereka nggak akan pernah tanya ini dari mana. Pedas, kriwil, murah, udah selesai jadi langganan deh. Wangi banget. Padahal tadi sempet amis. Orang-orang pikir ini bumbu khas, padahal minyak bekas goreng 2 minggu. Sarah merubah sosis yang sudah tidak layak itu menjadi sebuah makanan yang akan ia jual. 2 jam kemudian. Tinggal dibungkus rapi, terus aku tempelin stiker. Sosis kriwil Bu Sarah, pedes level neraka. Pasti bakalan viral. Yang belum keolah, aku simpen dulu aja deh di freezer. Besok pagi masih bisa dipakai. Selama baunya belum meledak, artinya masih aman buat digoreng 2 kali. Oke, aku harus kelihatan rajin dan bersih di depan orang. Kalau kelihatan jorok, orang gak bakalan percaya. Minyak di wajan masih mendesis, aroma pedas memenuhi ruangan.
Gerbang sekolah baru saja dibuka, aroma sosis kriwil pedas langsung menyambar hidung setiap orang yang lewat, menciptakan godaan yang susah untuk ditolak. Ayo, ayo, sosis kriwil Bu Sarah nih, pedasnya bikin nagih, kriwilnya nggak bikin seret. Hari ini ada level ekstra, yang berani-berani aja yang boleh nyoba. 5 menit kemudian. Sarah, kamu tuh pinter banget ya, baru buka udah rame terus. Ini resep sendiri ya? Iya Bu, ini tuh resep turun-temurun dari nenek. Teknik gorengnya tuh butuh feeling khusus, banyak yang coba tiru tapi nggak ada yang berhasil. Kriwilnya itu cuma bisa dapat dari tangan saya. Sarah, laris banget ya daganganmu. Tapi kamu keberatan gak sih kalau aku jualan es di sebelah sini? Biar pembelinya bisa jajan sosis sekalian minum. Tentu aja, nggak masalah, Tik. Kita kan sama-sama cari rezeki. Malahan bagus loh, pembelimu bisa jadi pembeliku juga. Kita bisa saling bantu, asal jangan saingin sosisku ya. Iya sih, tapi kamu pakai sosis merek apa, Sar? Aku sempat beli kemarin dan waktu aku buka aromanya agak beda. Tapi entah kenapa enak juga. Oh alah, itu karena aku marinasi dulu, Tik. Aku punya bumbu rendaman khusus. Sosisnya emang bukan dari pasar biasa. Aku ambil langsung dari supplier dari luar kota. Agak beda, tapi kualitasnya bakalan tetap terjamin deh. Kamu nyetoknya banyak banget ya, Tik. Tiap hari ada aja sosis baru. Kamu bikin sendiri atau gimana sih prosesnya? Aku itu punya dapur produksi kecil di rumah, jadi kelihatannya banyak. Padahal ya produksi rumahan aja sih. Wah, hari ini pedesnya agak beda ya. Tapi perutku agak pegan nih, mungkin kebanyakan makan kali ya. Ya udah deh, bungkus 2 ya buat besok aja, Sar. Siap Bu Rini, nanti aku kurangin bumbunya biar nggak terlalu pedas. Tapi jangan khawatir, aku itu selalu pastiin sosisnya segar dan enak. Pelanggan puas itu nomor 1 loh. Iya, semoga tetap laris terus ya, Sar. Tapi ingat, kalau kita dagang makanan yang dimakan orang itu tanggung jawab kita juga loh. Gerobak Sarah kembali penuh pembeli. Sosis kriwilnya ludes dalam waktu 1 jam. Selama uang terus mengalir, ia merasa langkahnya itu benar. 3 hari kemudian. Setelah sama-sama lelah berjualan, Sarah kemudian mampir ke rumah Tika seperti pada biasanya. Mereka sudah berteman sangat lama dan malam-malam santai sambil ngeteh sudah jadi rutinitas. Nih, teh manis anget dulu, Sar, biar gak masuk angin. Soalnya tadi siang panas banget. Iya, bener, Tik. Parah banget panasnya. Aku sampai ngerasa bumbuku mencair di muka. Tapi alhamdulillah daganganku laris banget hari ini. Tapi Sar, aku heran loh. Sosis kamu itu bentuknya aneh, kriwil gitu. Tapi kok malah banyak yang suka ya? Rahasianya apa sih? Jangan-jangan kamu pakai jimat ya? Bisa aja kamu, Tik. Tapi sebenarnya sih biasa aja. Minyaknya aku panasin 2 kali, terus goreng setengah matang dulu sebelum dibumbuin. Habis itu digoreng lagi deh. Aku itu penasaran banget sama dapur kamu, Sar. Boleh nggak sih suatu hari nanti aku main ke sana? Wah, boleh-boleh aja sih. Tapi dapurku berantakan banget. Kalau kamu lihat, bisa-bisa kamu mikir aku lagi bikin eksperimen kimia, bukan masak sosis. Tapi kalau kamu tahan, ayo aja sih. Gak masalah, Sar. Aku juga suka eksperimen. Oh iya, tadi siang pas pulang jualan, aku sempat mikir loh, enak juga ya kalau nanti kita buka lapak bareng, sosis kriwil plus es teh Thai tea, paket hemat gitu. Iya ya, keren juga ide kamu, Tik. Bisa banget tuh, kita bikin booth kecil dulu, kasih nama lucu kayak kriwil dan chill. Atau apalah gitu yang bikin orang tertarik. Iya kan, terus kita bisa bikin varian level pedasnya. Yang paling pedas kasih nama level akhirat. Tapi tetap harga murah, biar anak-anak sekolah tetap bisa beli. Gimana, kamu setuju kan? Ya pastinya setuju banget lah, Tik. Aku tuh dari dulu pengen punya tim jualan bareng temen, biar gak sendirian terus. Iya Sarah, soalnya aku percaya sama kamu. Dagangan kamu itu selalu rame, dan kamu juga pintar ngatur strategi.
Siap, Tik. Aku juga percaya sama kamu. Dan kalau kita kerja bareng, aku yakin dagangan kita bakalan makin rame. Yang penting itu kita harus tetap kompak, jujur, dan saling dukung. Gimana? Deal ya? Iya, Sar, deal. Kita mulai dari mimpi kecil dulu, tapi kita bikin dengan hati yang besar. Ya, siapa tahu dari sosis kriwil dan ST kita bisa jadi juragan beneran. Malam makin larut, tapi semangat dua sahabat tersebut justru membuncah. Tawa mereka memenuhi ruang kecil itu. Di balik tembok tinggi pabrik itu, Sarah sudah berdiri. Aduh, si Lamto mana sih? Harusnya jam segini udah datang bawa karung. Kalau makin lama, bisa-bisa satpam bisa lihat nih. Mbak Sarah, tadi jalan masuk itu ditutup. Satpam baru, si Reza lagi patroli. Aku sempat nyumputin karung di semak dulu. Bagus. Ini masih bisa dipakai semua. Bau dikit, tinggal direndam jeruk nipis. Sosisnya padat, bisa kriwil sempurna nih. Kamu itu emang telat, Lamto. Tapi isinya bagus, ya nggak apa-apa deh. Tapi beneran aman nih Mbak. Aku tadi lihat Reza itu berhenti lama di ujung pagar. Kayaknya dia itu curiga loh. Tenang aja, yang penting kita nggak masuk ke dalam pabrik. Kita cuma ambil barang yang udah dibuang. Lagian, kamu aku bayar kan? Dan nggak nyuruh nyolong, jadi santai aja. Iya, tapi akhir-akhir ini makin banyak yang jaga satpamnya juga lebih galak dari dulu. Heh Lamto, kamu itu mikirnya terlalu jauh. Kalau kamu takut, ya nggak usah ikut lagi. Tapi jangan setengah-setengah bantuinya. Iya, tapi akhirnya ini makin banyak yang jaga. Satpamnya itu loh juga lebih galak daripada yang dulu. Yang bener. Aduh, ya udahlah. Oke. Nanti aku rapihin. Tapi serius, kamu itu harus lebih cepat nganter karungnya. Jangan bikin aku nunggu di sini kayak maling. Bukan gitu Mbak, aku itu masih bantu kok. Cuma aku berharap Mbak itu juga lebih hati-hati ya. Kemarin ada bungkus sosis yang nyangkut di pagar Mbak. Kalau Mbak itu masih mau jalanin ini, kita itu harus bikin sistem yang lebih aman Mbak. Jangan setiap hari datang di tempat yang sama. Nanti pabrik pasang CCTV, bisa kelar deh semuanya. Ya udah, besok kita pindah titik jemput. Kamu tunggu di dekat warung kosong di ujung jalan ya. Nah gitu dong Mbak. Aku itu juga gak mau masuk berita gara-gara bantuin ambil sosis. Cuma tolong jangan makin nekat ya. Tenang aja, aku orangnya penuh perhitungan. Aku nggak mungkin bangun usaha dari kecerobohan. Ayo sebelum ada yang lihat. Sarah menghilang di balik lorong sempit dengan karung hitam di tangan. Dapur kecil milik Sarah kembali sibuk, tapi hari ini ada yang berbeda. Salah satu karung sosis tadi pagi tampak lebih lengket dan juga lebih bau. Baunya agak nyengat, tapi teksturnya masih oke. Kalau aku potong kecil-kecil terus direndam minyak panas, pasti nggak bakalan ketahuan. Hari ini harus lebih cepat. Sore gini biasanya Rina datang buat beli cemilan sore. Dia itu kan langganan setia sini. Stiker ini juga ngaruh banget ya. Ternyata branding itu sepenting itu. Mereka pikir ini produk homemade premium, padahal sosisnya aja udah seminggu di ruang. Tapi tetap laku keras. Tuh kan, emang panjang umur ya, baru aja diomongin langsung datang. Gak pernah absen sore-sore gini. Dia itu doyan banget yang kriwil extra crispy. Padahal ya crispy-nya itu dari bekas gorengan 3 hari lalu. Hai Sarah, aku mau 2 bungkus yang pedas banget ya. Hari ini aku gak makan dulu, langsung pengen sosis kriwil kamu. Kemarin aja bikin aku ketagihan gak berhenti ngunyah. Nirin, baru banget matang. Hari ini aku bikin lebih kriwil dari biasanya. Pedasnya juga aku tambahin dikit. Tapi awas ya, jangan sampai lidah kamu mati rasa. Wah, kriwilnya dapet banget. Pedasnya juga nampol. Tapi, bentar. Ini kok baunya... perutku... Rina, astaga. Kamu kenapa sih? Serius? Tadi aku pakai bahan kayak biasa kok. Jangan-jangan kamu masuk angin ya dan belum makan juga. Gimana? Masih mual? Aku nggak tahu, Sar. Rasanya aneh banget. Sosisnya kayak basi, tapi ketutup bumbu pedas. Aku langsung mual. Maaf ya, aku pulang dulu. Aku nggak bisa habisin. Ya, ini pasti dari potongan semalam. Harusnya aku buang tadi. Aduh, kalau makin banyak yang kayak gini, bisa-bisa aku kehilangan pelanggan.
Tapi kalau baru sekali ini kejadian, gak apa-apa ya. Yang penting besok-besok aku pilihin lagi yang mana yang udah kebelet bau. 3 hari kemudian. Baru saja naik saat Sarah kembali menyiapkan gerobak dagangannya di depan sekolah. Biasanya jam segini anak-anak sudah ngantri, tapi hari ini sangat sepi. Duh, kok sepi banget sih pagi ini? Biasanya anak-anak udah nungguin. Jangan-jangan mereka kesiangan. Atau jangan-jangan gosip soal si Rina itu udah nyebar. Sar, kamu udah denger belum? Katanya keponakan Rina ngomong ke teman-temannya di kelas kalau tantenya itu sempet muntah habis makan sosis. Halah Tik, namanya juga anak kecil, dengar sekata dua kata langsung heboh. Rina itu emang perutnya sensitif aja. Kemarin dia juga bilang loh belum makan seharian. Aku yakin ini bukan salah sosisnya. Iya sih, aku ngerti. Tapi sekarang anak-anak itu pada dilarang jajan sama orang tuanya. Ada yang bilang kalau gurunya juga kasih tahu di grup wali murid. Makanya hari ini kelihatan sepi banget. Aduh, cuma karena satu orang muntah langsung digosipin begini. Mereka itu kadang lebih gampang termakan omongan daripada bukti. Aku ngerti kamu kesel, Sar, tapi gimana pun juga kamu tetap harus hati-hati. Namanya dagang makanan itu, sekali orang curiga susah balikin kepercayaannya. Aku udah jaga dari awal, Tik. Cuma orang-orangnya aja yang suka cari celah. Lagian, aku tuh kerja keras loh, nggak ada waktu buat mikirin drama kayak gini. Mending aku pikirin strategi jualan baru. Ya, seenggaknya jangan sampai karena takut rugi kamu malah tambah nekat, Sar. Lebih baik kehilangan pembeli sementara daripada kehilangan semuanya. Apa aku kasih promo beli 2 gratis 1 ya? Sekalian bikin testimoni dari teman-teman kamu yang udah sering beli. Ya, siapa tahu mereka bisa bantu lawan rumor. Tapi kamu yakin semua yang kamu jual aman? Jangan sampai promo itu malah makin banyak nyebarin makanan yang gak layak, Sar. Santai aja, Tik. Aku tahu apa yang aku lakuin. Kalau aku berhenti cuma gara-gara gosip, nanti aku nggak bisa bayar tagihan. Yang penting aku tetap jualan dengan ataupun tanpa dukungan orang lain. Ya udah, aku cuma bisa ngingetin. Tapi kalau kamu butuh bantuan buat bersihin nama kamu, bilang aja ya, Sar. Pagi itu tetap berjalan, tapi gerobak Sarah hanya disinggahi 1-2 para pembeli. Dari jauh suara anak-anak terdengar, tapi tak ada yang mendekat. Malam pun tiba. Sore tadi Lamto sempat mengirim pesan singkat dengan Sarah terkait Reza yang curi. Ini nggak bener, udah mulai ada yang curiga. Tadi siang Reza nanya soal karung di belakang pabrik. Seminggu ini sering ada bau busuk dari sisi pagar. Loh, kamu kenapa, Tok? Muka kamu kayak orang yang baru dengar berita kiamat. Jangan bilang kamu mau mundur ya cuma karena satpam nanya dikit. Bukan cuma nanya, dia itu juga nanya tentang detail kita. Dia itu nyebut tanggal, warna karung, bahkan nyindir soal pegawai lama yang sering keluar masuk belakang pabrik. Aku takut ini serius loh, Mbak. Kalau kamu takut, ya udah, silakan berhenti. Tapi ingat Lamto, siapa yang bantu kamu pas istri kamu butuh biaya rumah sakit bulan lalu, hah? Siapa yang langsung kasih tanpa tanya-tanya? Aku agak lupa sih. Aku tuh berterima kasih, tapi ini bukan soal uang lagi, ini soal resiko. Kalau sampai ketahuan bisa kena pidana. Aku punya anak, punya keluarga. Aku juga gak bisa terus begini, Mbak. Justru karena kamu punya keluarga, kamu harus mikir realistis. Mau kerja apa lagi sekarang, hah? Dagang, pabrik juga udah mulai ngurangin pegawai. Yang aku kasih ini udah lebih dari cukup, Lamto. Tapi Mbak itu tahu kan ini salah. Sosis-sosis itu udah busuk. Mbak itu kemudian jual ke anak sekolah, ke orang-orang yang nggak tahu apa-apa. Kamu pikir aku nikmatin semua ini? Aku tuh nggak punya pilihan. Hidup ini keras, Lamto. Kalau aku jujur, aku nggak bakalan bisa bayar utang. Tapi Mbak, kalau satu hari nanti ada yang lebih parah dan juga muntah, Mbak itu bisa tanggung jawab. Gak semua orang itu bisa tutup mata terus loh, Mbak. Dunia ini muter dan karma itu gak bakal lupa.
Kalau kamu nggak tahan, gak usah bantu lagi. Tapi jangan bawa-bawa aku. Jangan buka mulut ke siapa-siapa. Karena ingat ya, aku tahu di mana kamu simpan semua dokumen kerjaan haram kamu di pabrik lama. Mbak itu serius. Jadi selama ini Mbak itu simpan semua itu buat jaga-jaga. Aku cuma cari aman, Yamto. Sama kayak kamu. Jadi kita saling jaga. Kamu bantu aku bakalan bantu kamu. Gitu aja kok repot. Sekarang pikirin baik-baik ya. Malam makin larut dan Lamto hanya bisa duduk kembali di kursinya, menatap kosong ke arah dinding. Ancaman Sarah terlalu nyata untuk diabaikan. Terik matahari membakar aspal di depan kios Tika. Di balik etalase kaca berisi jajanan ringan, Tika tampak sibuk menyusun botol-botol minuman. Sar, aku tadi ngobrol sama keponakanku. Dia cerita katanya ada temennya yang bilang kalau sosis kriwil itu baunya kayak sosis lama yang udah didiamin di luar. Kamu masaknya pakai bahan baru kan? Ya ampun Tik, anak-anak itu emang suka ngomong asal. Sosis aku itu aku beli dari supplier langganan. Cuma mungkin karena pedes banget jadi aromanya tajam. Aku percaya kamu kok, cuma heran aja. Biasanya kalau udah viral kayak kemarin harusnya dagangan kamu makin rame, bukan malah makin sepi. Ya namanya juga usaha Tik, kadang naik, kadang turun. Lagian gak semua orang punya selera pedas. Mungkin sekarang lagi masa orang-orang pengen jajan yang manis kan? Tapi semalam aku buka medsos, ada yang upload keponakan Rina muntah habis makan sosis. Videonya udah lumayan nyebar loh. Halah, itu mah editan. Orang zaman sekarang itu gampang banget nyebar hoax. Tapi kalau orang-orang mulai percaya, kamu harus siap, Sar. Soalnya aku juga dengar satpam sekolah juga mulai nyari siapa aja yang jualan deket sana. Ya bagus dong, biar ketahuan siapa tukang nyebar hoax itu. Aku kerja keras, bukan maling. Kalau orang mulai nuduh tanpa bukti, ya aku siap hadepin. Aku cuma pengen ngingetin, Sar. Kadang bukan cuma soal bukti, tapi soal kepercayaan. Aku nggak perlu ngakuin apa-apa, Tik. Aku nggak ngelakuin apa yang kamu maksud. Kalau orang lain nggak suka aku laku, ya itu masalah mereka. Aku tetap berdiri karena aku tahu caranya benar. Ya udah, aku nggak maksa kamu ngaku. Tapi aku cuma minta satu, Sar. Kalau suatu hari kamu jatuh, jangan seret orang lain buat ikut roboh. Karena kadang yang kita lindungi bisa berubah jadi saksi. Udahlah, aku pamit dulu. Banyak yang harus dikerjain. Dunia ini milik yang berani, bukan yang suka nuding tanpa bukti. Langkah kaki Sarah terdengar berat saat menjauh dari kios Tika. Sarah kembali di tempat yang selama ini jadi rahasianya. Aduh, udah makin susah aja nih ngambilnya. Karungnya sekarang ditaruh deket pagar pabrik. Aduh, baunya busuk banget. Tapi kalau dipotong, dicuci, digoreng garing, terus dikasih taburan kriwil, mungkin gak ada yang tahu ya. Yang penting kan warna itu cantik, bentuknya utuh. Besok aku harus rendam pakai air garam dulu biar baunya netral. Habis itu aku goreng 2 kali deh biar disiram cabai bubuk. Semua ini pasti aman. Lagian, ini bukan pertama kalinya aku ngelakuin kayak gini. Masih hening, Sarah akhirnya mundur untuk pelan-pelan, kemudian berlari kecil keluar area pabrik, membawa plastik penuh sosis limbah. Gila sih, jangan-jangan satpam ya? Atau si Lamto? Atau itu Tika? Jangan-jangan dia mulai curiga dan ngikutin aku. Sial, besok aku harus lebih hati-hati lagi. Tapi yang penting, stok aman. Sekarang tinggal bungkus, goreng, dan jual. Besok bisa mulai promo besar-besaran nih. Besok aku bakalan jual semuanya. Aku bakalan kasih promo. Sekolah itu pasti rame. Habis itu aku bisa istirahat bentar deh, cari bahan lagi. Atau kalau perlu aku cari tempat baru. 2 jam kemudian. Sarah yang baru sampai ke kamarnya, bajunya kusam, tangannya masih memegang plastik besar berisi sosis dari karung limbah. Ia duduk di lantai, membuka satu-satu isinya mengatur nafas.
Tika, Rina, sama Lamto, mereka itu cuma bisa ngomong, tapi mereka nggak tahu rasanya punya utang numpuk, perut kosong, ditinggal keluarga, dan diketawain tiap hari. Lumayan nih, masih sempat tidur sejam. Nanti jam 6 aku berangkat deh, gerobakan aku udah dorong deket gang, tinggal aku isi ulang aja. Dasar, mereka pikir aku jahat. Tapi ini cuma caraku bertahan. Dunia tuh nggak pernah sayang sama orang kayak aku. Begitulah kisah sang gadis penjual sosis kriwil. Dan pagi itu tanpa pernah ia tahu, bukan dagangannya yang laku tapi dosanya yang ditagih langit.